tanpa awal, tanpa akhir. Kita tidak bisa memulai dari awal lagi atau memulai dari akhir lagi. Semua titik adalah tanda kita memulai. Dari sini kita memulai. Selamat malam teman-teman. Hari ini saya ngevlog lagi atau bikin video lagi di tempat Gus Dur. Dan ini adalah monumen Asmaul Husna. Semoga permintaan teman-teman terkabul dan terlaksana karena saya sangat berusaha di malam seperti ini, dingin-dingin baru hujan. Memang tidak banyak yang datang ke arah makam ini karena itu di yang dekat-dekat itu kedinginan. Suasananya dingin, teramat dingin. Tadi baru hujan deras, sangat deras sekali. Dan ini ada sebagian kecil peziarah yang rela berduduk-duduk ria sambil tawasul dan dengan khidmatnya di tempat Gus Dur atau di sebelahnya monumen Asmaul Husna. Semoga hari ini tidak kedinginan hati kita karena kita tidak bisa berbalik arah atau balik kucing memulai dari awal lagi. Ingin hebat atau seperti orang hebat, kita harus mengerjakan hal-hal yang hebat yang pernah orang hebat kerjakan. Dari itu teman-teman, saya bukanlah orang hebat, saya hanya seorang pencerita saja. Dari itu kita harus memulai dari mana kita berdiri dan dari mana kita harus memulai hal terus menerus dan jangan sampai putus asa atau kita meninggalkan keputusasaan untuk generasi mendatang. Kita harus berjuang semampu kita, sebisa kita. Itulah gunanya kita agar bisa dikenang dan dengan izin Tuhan semoga amal perbuatan yang seperti ini yang sepele saja semoga bisa kita camkan dan kita tiru. Gus Dur adalah orang yang hebat, yang luar biasa. Di tempat selamat datang, saya berjalan dan mengarahkan ke teman-teman yang ingin berziarah agar nantinya tidak istilahnya apa kesasar atau terselip dengan teman-teman atau rombongannya. Inilah teman-teman, jalan menuju makam Gus Dur. Sebenarnya tempat ini atau tempat makam Gus Dur itu bukan satu orang, tapi 4 orang. Jadi mulai dari Kiai Hasyim Asy'ari, terus Hasyim Asy'ari, Abdurrahman Wahid, serta Gus Solah. Jadi 4 ada orang atau seorang waliullah dan seorang yang sangat luar biasa. Saya kadang terselio lidah, tidak bisa mengucapkannya karena yaitu tadi sangat takjub dan beliau memang bagi saya adalah orang yang sangat menakjubkan sekali. Mari teman-teman kita masuk. Jalanan ini menurun ke pasar, menuju pasar. Jadi sebelum masuk area makam itu kita masuk pasar dulu. Sambil jalan kita santai saja. Rame. Terlihat dari penjual atau pedagang lampunya menyala semua berarti rame. Kelihatannya buka semua, berarti nanti malam atau ya karena seperti ya, tadi diingatkan itu adalah jam 10 sampai jam 2 pagi. Buka.
Ya. Tampak selalu berbenah, dan itulah tadi pasar, teman-teman. Pasar walau malam masih tetap buka dan kelihatan masih menyala semua lampunya. Nah, ini adalah rombongan yang baru keluar. Makan Bu, nasi Bu, monggo Bu. Ono arisan PKK. Monggo nasi Nah, monggo. Hilang dulu. Nambah, Mbak. kelihatan capek para peziarah. Wah, mantap, mantap. Assalamualaikum. Bajunya mantap-mantap, 70.000, 60.000, ada yang 65. Bagus-bagus untuk oleh-oleh. Kalau untuk anak kecil ada yang 10 ribuan. Mantap sekali. Nah, ini mulai 35 sampai 20.000 ada juga, jam 10.000 juga ada. Oke, matur nuwun, Bu. Oke, nggih matur nuwun nggih. Untuk acara malam hari biasanya dibuka jam 10 sampai jam 2 pagi. Jadi jam segini biasanya untuk anak-anak pondok. Tempatnya ditutup. Khusus untuk anak-anak pondok saja. Nah, ini tidak tutup, tapi mereka bergerombol di pintu masuknya. Jadi pintu gerbangnya tidak tutup, dibuka dan bisa masuk.
Tapi ya itu tadi, bergerombol saja di pintu yang masuk. Nunggu jam 10. Karena anak-anak pondok masih ngaji atau sedang mengaji mereka. Di tempat makam ini ada Kiai Haji Hasyim Asy'ari, Abdurrahman Wahid, Gus Solah, dan saya yang satunya lagi adalah nah ini ramai sekali teman-teman. Suasananya ramai sekali. Mereka duduk-duduk menunggu pintu dibuka. Nah, di sini ternyata mentok di sini saja. Nah, orang-orang atau para peziarah duduk-duduk di sini menunggu pintu dibuka nanti jam 10 sampai jam 2 baru dibuka lagi. Tutup lagi maksud saya. Jadi dibuka jam 10 malam dan nanti sampai jam 2 pagi ditutup lagi untuk anak-anak pondok. Kalau hari Jumat biasanya jam 7 sampai jam 11 tutup lagi. Jam 1 buka lagi tempat ini. Memang tidak seperti dulu full. Saat sekarang ya itu tadi ada jeda. Karena ya itu tadi untuk keperluan pondok. Utamanya memang untuk keperluan pondok. Jadi peziarah bisa antri atau duduk menunggu pintu gerbang dibuka. Sebenarnya tidak menghambat untuk para peziarah. Tapi itu tadilah. Memang semuanya harus diatur dan ada aturannya. Kita perlu mentaati. Semua ada batasannya, tapi kalau dibatasi biasanya tambah khusyuk atau kita tambah semangat. Kalau los atau dibuka terus itu biasanya kurang semangat dan kurang begitu greget. Jadi teman-teman kalau ke sini ya jangan kecewa. Itulah perjuangan kita. Perjuangan untuk bisa mencapai satu titik yang kita tuju. Karena kalau semuanya lepas dan dilepaskan itu sepertinya kurang afdol atau kurang nikmat jadinya di kemudian hari. Tapi semuanya harus ada perjuangan dan diperjuangkan. Itulah makanya kita kalau ingin hebat itu harus ada perjuangan. Perjuangan yang sangat luar biasa. Orang-orang hebat adalah orang-orang yang berjuang melampaui batas. Kalau kita tidak bisa melampaui batas waktu yang telah ditentukan, kita hanya menjadi orang-orang biasa saja. Gus Dur, Kiai Haji Wahid Hasyim Asy'ari, Gus Solah adalah orang-orang yang hebat di masanya. Dan sampai hari ini mereka atau beliau-beliau itu dikenal karena kehebatan beliau. Tanpa kenal lelah, tanpa kenal menyerah. Mereka, para kiai, para aulia, ambiya yang mendahului kita adalah orang-orang yang hebat. Sebelum merdeka, mereka sudah ada. Itulah kenapa sejak 18 itu mereka sudah ada dan pondok pesantren ini sudah ada sejak 18 abad yang lalu. Kenapa? Itu tadi mereka selalu hebat atau menembus waktu. Dan ini teman-teman kelihatannya sudah ada bergerombol, kelihatannya mau masuk, ada tanda-tandanya dibuka atau bergantian dari jamaah satu ke jamaah yang lain. Sepertinya bergantian jamaah satu dan lainnya. Yang tadi atau yang pertama itu mereka sudah clear
dan kemudian mereka kembali menatap barisan, dan sepertinya ini adalah kelompok atau peziarah yang lain yang datang. Nah, ya teman-teman, jadi mereka tertib sekali, bergantian mereka. Nah, kelihatan membaca sholawat Nabi atau dikir-dikir yang sangat luar biasa sekali. Ramai sekali teman-teman di tempat ini walau malam hari. Ternyata itu tadi teman-teman, bergantian yang datang atau yang berziarah. Pintunya memang dibuka persis jam 10 nanti. Jam sekarang saya lihat jam 8:30 kurang. Jadi ya masih ada 1,5 jam lagi pintu dibuka atau pintu gerbang dibuka. Memang di parkiran tadi banyak sekali bus-bus. Jadi ada sekitar 10 atau 20 bus tadi. Kalau elf atau ya yang tanggung itu kendaraan tanggung atau kendaraan pribadi tidak begitu banyak. Justru yang banyak itu adalah bus dari, saya tadi kurang memperhatikan bus dari mana atau dari luar kota mana. Saya tidak begitu memperhatikan. Tapi kelihatannya bukan wajah-wajah orang desa sini atau sekitar penduduk sini dari wajah-wajahnya. Mereka adalah orang-orang dari luar Jawa Timur. Jadi dulu memang peziarah seperti ini. Jadi ramai sekali. Jadi bukan hal baru lagi. Nah, ini ternyata banyak. Nah, ini teman-teman. Nah, beberapa rombongan, tapi tidak satu rombongan ternyata, karena bus tadi bukan satu rombongan. Dan inilah teman-teman, mereka saling menghampiri atau saling membuat atau membuat sop-sop sendiri, dan mereka adalah dari kelompok-kelompok masing-masing. Nah, ada yang lagi tahmid, takbir, dan istighfar. Inilah kegiatan yang luar biasa sekali. Nah, mereka berdesakan, mereka mengambil posisi masing-masing dengan di tempat masing-masing yang telah ditentukan oleh ketua grup atau ketua kelompok mereka. Nah, inilah mereka, teman-teman. Gantian ke jamaah lain, karena yang jamaah selanjutnya masih banyak yang datang, dan yang ini saat keluar kita mengikuti arus para jamaah, karena kita tidak sendiri dan tidak sedang sendiri. Para jamaah sekarang pada keluar, dan nantinya akan berganti lagi kepada jamaah yang lain. Ayo teman-teman, kita keluar, ikuti saja, karena kita tidak bisa berlama-lama di tempat ini, karena di tempat ini harus berganti, saling mengisi dan saling berganti. Ayo. Nah, ini ya teman-teman, kita mengikuti rombongan yang dari tadi asik usuk mereka, dan sekarang pada keluar, dan sebentar lagi jamaah yang lain akan masuk menempati tempat yang tadi yang telah disediakan oleh panitia. Seperti diketahui, di tempat ini tidak hanya makam Gus Dur saja, tapi di tempat ini ada makam Gus Solah, Kiai Haji Wahid Hasyim Asy'ari, dan Gus Dur. Jadi empat baliho yang ada di tempat ini. Untuk Mbah Kiai Asy'ari sendiri, tempat
atau makamnya itu ada di Keras, ada di sebelah barat kampung ini atau desa Tebuireng ini. Di sana juga ramai. Di sana lebih terbuka dari tempat ini. Tapi ya itu tadi tempatnya. Kalau belum tahu memang agak jauh. Tapi kalau sudah tahu sebenarnya dekat juga dari tempat ini. Nah ini teman-teman bisa lihat dari yang masuk. Nah ini baru masuk. Nah ini teman-teman yang berpapasan dengan rombongan yang lain yang baru masuk hari ini. Tambah malam biasanya tambah ramai teman-teman. Jadi bukan tambah sepi tapi tambah ramai. Luar kok ketinggal Pak ya. Nah, ini kita meninggalkan gerbang. Yang ngojek itu parkiran bus. Nah, ini kelihatan dari gerbang masuk. Yang diceritakan itu berdirinya adalah 1899 Masehi. Jadi teman-teman bisa melihat sebelum merdeka Tebuireng itu sudah ada. Nah, bisa dilihat itu. Pintu utama pesarian keluarga. Jadi ini bukan makam umum atau tempat umum, teman-teman. Ini adalah tempat para kiai atau guru-guru pendiri dari Tebuireng itu sendiri. Nah, ini pasar yang ramai sekali teman-teman. Memang buka 24 jam pasar ini. Sangat ramai sekali. Selalu ramai. Walau pintunya tidak dibuka full, tapi tetap ramai tempat ini. Kelihatan dari jalan raya. Ini dulunya jalan raya teman-teman. Sebelum ada makam Gus Dur itu. Memang makam itu Kiai Haji Masyari dan lain-lain itu dulunya memang tidak seperti sekarang, seperti saat beliau Gus Dur meninggal itu. Jadi setelah Gus Dur meninggal itu jalan ini dialih fungsikan. Dulunya memang jalan raya, tapi sekarang jalan pasar. Jadi jalan sebelah kanan itu adalah pasar. Sepanjang perjalanan ini adalah pasar. Bukan pasar tumpah teman-teman, tapi khusus untuk pasar yang keluar dari makam atau keluar dari berziarah tadi. Masih ramai sekali. Di perjalanan pulang masih ramai sekali, dan ini adalah perjalanan atau jalan tapak. Jadi di sini tidak ada kendaraan yang lalu lalang. Khusus ini jalan untuk ke makam, arah makam Gus Dur itu tadi. Nah, ini kebetulan ini biasanya yang naik motor ini kan pekerja. Jadi dia tutup pulang naik motor karena jauh teman-teman. Ini jauh. Makanya tadi di depan pintu gerbang itu ada yang menawarkan ojek untuk parkiran. Ya memang jauh sekali. Untuk ukuran orang yang sudah lelah atau capek itu jauh. Ada ya sekitar 1 kiloan. Kan jauh. Nah, tapi orang-orang lebih suka berjalan kaki daripada naik ojek. Karena terlihat di situ kan pengojeknya sedikit sekali. Nah, ini penjualnya semangat sekali penjualnya. 5 dia. Ya, nah itu hebat sekali penjualnya. Nah, itu ya. Menawarkan 5.000 langsung kenyang. Nah, itu semangat sekali para penjual, para pengusaha. Itulah mereka yang tidak pernah menyerah untuk seorang pengusaha. Jadi pengusaha itu harus gigih menawarkan jasanya, gigih dalam berusaha. Kalau tidak gigih namanya bukan pengusaha, teman-teman. Nah, ini tempat oleh-oleh dimulai harga dari 10.000 untuk anak-anak ya.
10.000, 20.000, 35.000, 50.000, ada yang 60.000 dan 75.000. Jadi tergantung kantong kita. Kalau kantong kita tebal, nah itu milih yang 75.000. Tapi kalau pas-pasan, ya ini ada yang 15.000 juga. Jadi teman-teman bisa memilih menurut ukuran kantong kita. Ini adalah pasar. Ini adalah pasar yang murni. Ini menuju tempat parkiran bus. Ini pasar yang memang diperuntukkan untuk oleh-oleh, khusus untuk oleh-oleh. Jadi kalau teman-teman ke sini, kalau yang ini itu termasuk jalan baru. Kalau yang tadi itu adalah jalan lama, yang dulunya adalah jalan desa. Setelah itu, ya nanti itu di sini kalau siang ya, kalau malam memang tutup ya. Tempat ini museum. Museum ini dikelola oleh Mojokerto. Jadi termasuk museum sejarah. Tapi tiap kesini saya tidak pernah bisa masuk ke museum. Kadang ya itu tadi, kadang terlalu pagi belum buka. Atau seperti sekarang malam kan juga tutup juga. Jadi teman-teman maaf saya tidak bisa menceritakan tentang museum itu. Tapi dalam satu arah atau satu perjalanan museum itu dibuka mulai jam 9 sampai jam 4. Itu dibuka museum Hasyim Asy'ari. Memang kelihatan dari luar biasa sekali museum itu, tapi dari dalam saya belum pernah melihat museum itu. Saya memilih jalan yang sepi karena yaitu tadi berjubah takut tergelincir. Nah, ini ada pasar lagi. Pasar ini sangat luas sekali teman-teman. Jadi kalau mencari oleh-oleh atau beli oleh-oleh di tempat ini bebas memilih dan bebas menurut ukuran atau menurut kantong kita masing-masing. Nah, ini teman-teman. Wah, silakan pilih, silakan beli, ayo beli teman-teman. Nah, ini kelihatan banyak sekali yang beli atau yang sedang memilih-milih barang. Nah, ramai sekali teman-teman. Luar biasa memang. Tidak terasa kita dihidupi oleh orang mati. Jadi kalau orang hidup menolong orang hidup itu sudah biasa, tapi orang mati menolong orang hidup itu luar biasa teman-teman. Jadi maaf, kita sebenarnya ya guyonan, tapi memang faktanya begitu. Jadi Gus Dur, Kiai Hasyim Asy'ari atau Gus Solah itu sudah meninggal, dan mereka masih menolong kita, masih menolong dengan arti sesungguhnya. Jadi beliau itu masih memberi rezeki pada lingkungan, pada ya semua, maksudnya bukan pada lingkungan saja. Jadi seperti armada bus atau elf atau apa itu, yang kereta kelinci itu, atau ada lagi yang payu. Nah, itu kan mereka pengusaha berusaha di armada atau transportasi, tapi mereka bisa ditolong oleh mereka, oleh Gus Dur, oleh Kiai Hasyim Asy'ari atau Gus Solah atau Kiai Wahid Hasyim. Nah, itulah hebatnya orang-orang. Jadi orang-orang terdahulu jangan dikira mereka mati kemudian mati saja gitu. Tidak. Beliau kelihatannya memang dihitung sudah mati di dunia ini, tapi mereka masih selalu berperan dan selalu memberi rezeki pada kita. Jadi
Jangan remehkan, jangan dianggap enteng mereka itu atau beliau-beliau itu. Karena kita masih sangat bergantung ekonomi kita, kehidupan kita. Kalau beliau sudah meninggal dan meninggalkan kita, tapi beliau masih banyak menolong pada kita, pada bangsanya, pada umatnya. Tanpa beliau, kita kemungkinan ekonomi kita tidak bisa berkembang dan masih seperti dulu. Tapi karena ada beliau, ada jasa beliau, ekonomi kita itu bisa bergerak dan terus bergerak seperti saat ini atau seperti sekarang ini yang bisa kita lihat. Armada bus bisa tertolong dengan beroperasi untuk peziarah, untuk melakukan atau mengantarkan para peziarah ke tempat ini yang jauh dari tempat ini. Nah, ini sudah sampai ke parkiran. Kelihatannya yang sudah tahu karena teman-teman mungkin sudah membaca di komen ya. Di komen itu bukanya jam 10. Nah, ini terlihat banyak bus-busnya yang baru datang. Ya memang mereka ada yang sudah pulang atau balik meneruskan perjalanan yang lain. Tapi ini ada lagi yang datang. Kelihatannya 5 atau 10. Nah, ini baru masuk. Teman-teman dari bus-bus yang baru masuk. Bisa lihat. Nah, ini kelihatannya teman-teman. Bus yang baru masuk. Nah, kelihatan teman-teman. Nah, ini bus-bus yang baru masuk yang saya katakan tadi. Kemungkinannya ada 10. Belum tahu dari mana karena ini plat nomornya tidak kelihatannya. Bukan pembualan yang saya katakan. Itu memang betul. Nah, ini antri untuk mengambil arah parkir atau tempat parkir. Kelihatannya tadi memang ada lebih dari 10 teman-teman. Busnya. Nah, itu mengambil arah parkir. Ada yang keluar dan ada yang masuk. Jadi teman-teman bisa bayangkan, makin malam tidak makin sepi, tapi makin malam mereka makin ramai saja. Nah, ini terlihat dari banyaknya bus-bus yang masuk. Nah, ini teman-teman, banyak sekali. Tadi sudah kelihatan 7. Nah, ini masih 1, 2, 3. Nah, lebih dari 10 ternyata teman-teman. Nah, ini. Nah, kalau yang ini adalah teman-teman kita yang tadi sudah keluar dari ziarah atau keluar dari tempat makam Gus Dur yang ada di dalam. Nah, sekarang yang ini kan belum bongkar, belum menurunkan penumpang. Jadi masih belum ada yang keluar dari bis atau dari kendaraan masing-masing. Kalau sudah keluar nanti wah ramai juga terlihat. Nah, ini ada yang mau masuk lagi teman-teman. Ada bus juga. Kalau kendaraan roda 2 itu tidak pernah berhenti masuk. Tapi kalau bus-bus itu yaitu tadi silih berganti masuk, ada selalu yang masuk di tempat ini. Jadi itulah teman-teman sekedar informasi tempat Gus Dur kalau malam hari tetap buka.